Yang jelas waktu itu keadaan ekonomi itu lagi turun lah. Sempat dibayar, tapi Putus di jalan dikarenakan waktu itu memang pandemi. dari mulai diangkat telepon itu kan nggak langsung ke bos ya? Langsung ke bos. Langsung terus respon dari bosnya ini gimana? Ya langsung di out. Langsung di out. Iya. Alasannya kenapa? Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan menjumpai ex-pinjol lovers yang harus rela keluar dari kerjaan karena keterlambatan membayar pinjaman online. Bagaimana kisah selengkapnya dan bagaimana dia bisa survive dalam kehidupan? Saksikan selengkapnya dalam segmen Kisah Pilu Pinjol Lovers. Selamat sore Bang, mana kabarnya? Baik aja. Mana ini Bang, kisahnya kok bisa sebegitu tragisnya ini? Sebetulnya abang ini tahu aplikasi ini dari mana? Awal-awal Awal-awal saya tidak mengetahui pinjol ini gimana. Ketika ada di Facebook, di Google menawarkan pinjaman tanpa, pada waktu itu masih baru-baru adanya pinjol, jadi masih belum tahu publik bahayanya pinjol itu apa, belum tahu. sekitar tahun berapa itu? Awalnya fintech muncul itu ya sekitar 2018 dan waktu itu pinjol masih belum viral. Kenapa waktu itu kok sampai terjun ke pinjaman online? Apakah abang butuh suatu pendanaan, entah itu buat bayar cicilan apa atau keadaan ekonomi lagi gimana gitu? Yang jelas waktu itu keadaan ekonomi itu lagi turun lah, karena pada waktu itu saya juga pindah kerja dari suatu tempat ke suatu tempat yang istilahnya penghasilannya menurun, butuh pinjaman online itu. Itu berapa aplikasi itu Bang? Itu aja. Satu aja. Limitnya berapa waktu saya pertama itu? 6 juta. 6 jutaan ya. Itu sempat dibayar kan? Ya sempat Dibayar, tapi putus di jalan dikarenakan waktu itu memang pandemi. oh pandemi ya. Iya betul. Istilahnya estimasinya sampai 12 bulan atau? Lebih lah. Pokok ketika itu sudah berjalan beberapa lama, ternyata pandemi yang artinya sudah tidak dapat pemasukan untuk mencicil itu. Berarti era 2019 ya, COVID-19 ya. Iya. Waktu di teror itu, Bang kan memang niatnya bayar, otomatis semua kelengkapan kayak perusahaan, nomor perusahaan pasti kan asli kan. Ketika Anda terlambat, apakah langsung menghubungi perusahaan Anda? Iya. Terus respon orang di sekitar perusahaan itu gimana? Ada yang bela atau malah abang ini malah diintimidasi oleh mereka? Jelas disalahkan. Dan disalahkan? Disalahkan. Karena pada waktu itu masih juga masih tabu sekali tentang pinjol. Berarti dalam lingkup suatu perusahaan belum ada korban pinjol sama sekali ya? Ada tapi masih negatif semua. Masih negatif? Iya, seolah-olah memang yang tertuduh. Dari mulai diangkat telepon itu kan nggak langsung ke bos ya? Langsung ke bos. Langsung ke bos? Iya. Kebetulan itu yang angkat bos. Kebetulan yang angkat bos? Iya. Terus respon dari bosnya ini gimana? Ya langsung di out. Langsung di out? Iya. Alasannya kenapa? Risih. Berisik ya, karena mengganggu ya. Pada waktu itu tensinya telepon sehari itu sampai berapa kali? Tensinya pinjaman online, over? Pernah. 5 kali? Saya kurang tahu, yang jelas lebih. Lebih ya? Bos ini mengeluarkan Anda karena mengganggu privasi dia bekerja. Oh, betul. Nggak ada alasan konkret lainnya, nggak ada ya? Berarti saat itu Anda menjadi pengangguran? Ya. Berapa lama Bang? Gimana Bang cara bertahan ini? Ya, Pak, sempat beberapa bulan. Ya, saya bertahan, karena itu juga posisinya juga COVID ya.
akhirnya saya juga kerja lagi. Tapi seenggaknya kan yang saya tahu ini ya, abang ini kan punya skill kan. Ya. Jadi kemungkinan kalau orang punya skill ini nganggurnya nggak sampai lama. Nah, ada satu istilah pertimbangan lah untuk kita melamar di suatu perusahaan. Dari kejadian ini bang ya, dari kejadian abang ini tidak mengerti pinjol sampai harus intimidasi. Terus cara abang menghadapi teror, walaupun itu teror telepon ataupun teror ancaman DC, itu bagaimana? Saya sebenarnya ada etikat bayar, saya hanya minta keringanan. Keringanan ya? Minta keringanan, saya datangi kantornya, ternyata dia telepon, saya ajak ketemuan, tapi nggak mau diajak ketemuan terus. Tapi kan dulu sempat curhat sama gua kan, maksudnya gimana ini Oh, orangnya, iya. ditemuin aja gitu. Iya, saya temuin di kantor, katanya, oh itu di Jakarta. Tapi penagih itu pernah mau diajak ketemuan. Kan banyak orang bang yang saat ini terjerat pinjol, ketika dia diintimidasi, ketika dia mengajak ketemuan, dia ini malah takut. Kalau saran dari abang gimana? Iya, yang jelas dia pakai gambar-gambar orang luar pulau yang kayak preman-preman gitu, status fotonya sambil nagih apa. Sama nagih. Iya. Tapi dalam kenyataannya ketika Ketika kita, diajak ketemuan dia nggak pernah mau. berarti cuma hanya pemanis saja ya. Terus sampai saat ini berarti abang sudah nggak pernah menyentuh hutang online, sudah hidup normal. Sudah normal. Menurut abang ini ya, apa sih bahayanya dari utang itu? Maksudnya dalam bentuk segi ekonomi atau segi kehidupan? Kalau hutang itu sifatnya membantu ya nggak masalah sebenarnya. Karena namanya orang itu kan pasti ada kesulitan. Pada waktu itu kan nggak ada agunan. Kita mau cari di mana ada pinjaman yang nggak ada agunan pada waktu itu. Ke saudara yang nggak mungkin, ke teman yang nggak mungkin. Di satu-satu jalannya jalan online itu. Tapi kita nggak tahu juga, ternyata juga berdampak juga. Kalau menurut abang, pinjaman online itu resikonya bahaya apa enggak? Itu saya kembalikan masing-masing. Kembalikan ke Bang. masing-masing. Kamu menurut abang gimana? Kalau saya sih bahaya sih. Kalau mereka nggak paham resiko, harus resiko dulu yang dipahami, baru kita melangkah. Sebenarnya kan pinjaman online itu kan sebenarnya ada yang ini legal dan ilegal ya, Teh? Iya benar. Artinya kan ada yang sesuai izin pemerintah. Kebanyakan pinjolnya banyak yang ilegal, Banyak yang ilegal, banyak yang menjerumuskan. banyak yang menjerumuskan. Nah, sehingga kalau